Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul While You Were Sleeping. Drama ini mengisahkan tentang Hongju yang diperankan oleh Bae Suzy. Dia tinggal bersama dengan ibunya dan membantu ibunya menjalankan sebuah restoran babi. Nah, Hongju ini dapat melihat kematian seseorang di masa depan melalui mimpinya. Jadi, setiap kali dia bermimpi tentang kematian seseorang, dia itu menjadi sangat takut gitu teman-teman, karena dia juga nggak tahu kapan orang tersebut akan mati. Cuma yang ada di mimpinya itu dijelaskan tentang bagaimana kronologi seseorang tersebut akan mati, tempatnya di mana, namun tidak diketahui secara detail mengenai tentang waktunya. Nah, yang membuat si Hongju ini menjadi sangat trauma dengan mimpinya adalah ketika dia bermimpi tentang kejadian waktu ayahnya itu meninggal. Jadi ketika ayahnya itu meninggal dan dia itu tidak bisa melakukan apa-apa, padahal dia sudah memimpikan hal tersebut sebelumnya, dia itu menjadi sangat kecewa kepada dirinya sendiri. Dan dari situ dia juga memiliki rasa trauma terhadap mimpi-mimpinya. Jadi dia itu tidak bisa menghentikan tentang kematian seseorang, karena dia juga nggak tahu kapan kematian tersebut akan terjadi kepada orang yang ada di dalam mimpinya. Nah, suatu malam Hongju ini bermimpi tentang kematian ibunya sendiri. Nah, hal tersebut membuat Hongju ini menjadi sangat frustasi gitu, dan akhirnya si Hongju memutuskan untuk memotong rambutnya dengan tujuan agar dia bisa mengubah segalanya gitu teman-teman. Nah, dalam drama ini juga ada yang namanya Han Woo-tak. Han Woo-tak ini adalah seorang polisi. Dia itu diam-diam menyukai si Hongju ini teman-teman, namun karena rasa persahabatannya dengan Jae-chan, jadi nanti itu ada juga yang namanya Jae-chan. Jae-chan ini adalah seorang pengacara. Jae-chan dan Hongju ini menjalin sama-sama suka gitu teman-teman. Nah, karena si Woo-tak ini mengetahui bahwa Hongju menyukai Jae-chan dan begitupun sebaliknya, si Woo-tak ini tidak berani maju dan menyatakan perasaannya. Dia tuh lebih memilih persahabatan gitu. Nah, suatu hari si Woo-tak bersama dengan Hongju akan membantu seseorang. Jadi si temennya Woo-tak yang dia kenal baik ini ternyata dia itu membunuh seseorang gitu teman-teman. Akhirnya mereka langsung menyusul ke sebuah restoran tersebut dan Woo-tak di sana langsung menyelamatkan si cewek tersebut, dan dia menyuruh agar Hongju dan juga cewek tersebut lari. Dan di sini Woo-tak yang ditikam oleh si temannya sendiri. Si Woo-tak pun ditikam tanpa ampun. Dan ketika si Woo-tak ini mencoba menghalangi langkah dia untuk mengejar si Hongju, si cowok tersebut menginjak luka yang ada di perutnya si Woo-tak ini sampai Woo-tak ini benar-benar gak berdaya gitu teman-teman. Nah, suatu hari si Jae-chan ini juga ditimpa kemalangan. Jadi ada seorang atlet wanita, atlet pemanah nasional yang bernama Yoo Suk-kyung, dan dia itu meninggal secara tidak wajar gitu teman-teman di apartemennya. Nah, ayahnya si Yoo Suk-kyung ini terhasut oleh Yo-bum. Yo-bum ini diperankan oleh Lee Sang-job. Ini adalah antagonis di drama ini teman-teman. Jadi si Yo-bum ini menghasut ayahnya Yoo Suk-kyung dengan mengatakan bahwa anaknya ini dibunuh oleh seseorang yang mengenal Jae-chan. Jae-chan ini diperankan oleh Lee Jong-suk dan juga Han Woo-tak. Akhirnya karena dengan penuh amarah dan tanpa berpikir panjang, si ayahnya Yoo Suk-kyung ini langsung bergegas untuk menghampiri Jae-chan dan dia langsung menembakkan senapan yang ada di tangannya kepada Jae-chan. Nah, di malam itu Jae-chan ini akan pergi untuk menemui Hongju. Jadi sebelumnya, tanpa mereka berdua ketahui, Hongju dan juga Jae-chan ini sebelumnya tuh pernah bertemu ketika mereka itu masih kecil gitu teman-teman. Nah, tujuannya di sini Jae-chan ini ingin memberitahukan kepada Hongju bahwa Hongju ini adalah teman masa kecilnya Jae-chan, dan Jae-chan ini juga sudah mengetahui dari dulu kalau misalnya mimpinya si Hongju ini mengenai kematian seseorang itu akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Nah, belum sempat memberitahu, dia tuh sudah keburu ditembak oleh si ayahnya Yoo Suk-kyung tepat di hadapan si Hongju. Di situ si Hongju ini langsung histeris banget dan si Jae-chan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tidak sampai di situ, si ayahnya Yoo Suk-kyung ini ketika dia bergegas pergi, dia kan juga melihat Han Woo-tak. Dia itu langsung ingin menabrak si Han Woo-tak ini teman-teman. Nah, untung saja sebelum aksinya dilanjutkan, para polisi ini datang dan membantu si Han Woo-tak. Jae-chan langsung diberikan pertolongan di rumah sakit tersebut, dan si Jae-chan ini karena lukanya
dalam dan darahnya itu keluar sangat banyak, jadi dia ini kehilangan banyak darah yang membuat kondisinya itu sangat kritis gitu teman-teman. Di luar ruangan, si Hongju ini terus memohon agar Jae-chan ini bisa bertahan, namun Jae-chan ini nggak yakin kalau dia itu bisa bertahan, dan di dalam hatinya dia tuh membatin, dia meminta maaf kepada si Hongju karena dia mengenali Hongju sebagai teman masa kecilnya itu terlambat gitu. Jadi kan sebelumnya si Hongju dan Jae-chan ini itu tidak pernah akur teman-teman. Jadi si Jae-chan ini awalnya memandang si Hongju ini dengan apa ya, dia itu tidak bisa 100% mempercayai si Hongju gitu, makanya dia merasa bersalah kenapa dia tidak mengenali si Hongju lebih awal gitu. Di tengah-tengah si dokter ini menyelamatkan Jae-chan, detak jantungnya si Jae-chan ini sempat berhenti teman-teman, dan itu membuat si Hongju ini sangat shock gitu. Namun akhirnya si Jae-chan masih bisa diselamatkan, jadi detak jantungnya berhasil kembali ketika dokter ini melakukan CPR. Nah setelah itu si Jae-chan langsung dilarikan ke ruang operasi dan dia melakukan operasi di sana. Operasinya itu berlangsung sangat lama. Di sana si Wutak, Hongju dan juga adiknya Jae-chan ini menunggu di luar ruang operasi, dan sembari menunggu si Hongju ini pergi untuk membelikan plester untuk si adiknya Jae-chan. Nah sepulangnya dari membeli plester itu, tiba-tiba Han Wotak datang dan memberikan kabar kalau operasinya itu sudah selesai, dan di saat itu juga si Hongju ini kemudian pingsan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.